persiapan sekolah untuk ikut dalam memutus mata rantai dalam sekolah tatap muka kali ini? Ya, kami di sini untuk menjaga protokol kesehatan selama pembelajaran, menyediakan yang pertama itu tempat cuci tangan untuk semua siswa dan guru, lalu menyediakan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, terus mewajibkan siswa dan guru untuk memakai masker setiap saat. Nah, kalau untuk jumlah siswa sendiri Bu, itu bagaimana sih Bu untuk proses pembelajaran kali ini? Nah, karena ini minggu pertama, kita sudah diatur dengan berdasarkan edaran dari Bapak Kepala Dinas bahwa yang minggu pertama ini sekolah yaitu 50% dari jumlah siswa. Yang diutamakan minggu pertama ini kelas 6 dan kelas 5 saja. Dan kelas 6 pun diatur 50% untuk Senin sampai Rabu. Lalu Kamis sampai Sabtu 50% yang kedua. Nah, seperti itu. Oke. Bu, gini kan kelas 6 kelas 5 ini seminggu ke depan ya, Bu? Minggu pertama. Iya, 3 hari ya. Itu Iya. kalau yang 3 hari sebelum belajar tatap muka itu online. Iya, nah jadi 50% tatap muka di sekolah, 50% lagi atau shift yang keduanya itu dia PJJ di rumah. Oh, PJJ di rumah. Iya, misalnya kelas 6A ini jumlah siswanya 22. Iya. Jadi yang belajar tatap muka sekarang 50% itu 11 orang. Iya. Nah, yang 11 orang lagi PJJ di rumah. Bagi yang siswa ini tidak punya Android, dia pakai sistemnya luring. Luringnya itu orang tua yang kami sarankan menjemput buku pelajaran dan mengambil tugas-tugas dari sekolah untuk 3 hari. Iya. Nah, 3 hari lagi diantar ke sekolah, diambil lagi untuk tugas hari Kamis sampai Sabtu. Itu untuk yang luring. Tapi kalau yang tatap muka, yang jadwalnya Senin sampai Rabu, maka yang PJJ itu jadwalnya adalah nomor 12 sampai 22. Nah, lalu bergantian hari Kamis. Kamis Jumat Sabtu, urut 12 sampai 22 itu sekolah, belajar tatap muka. 1 sampai 11 lanjut dengan PJJ. Sistem belajarnya sampai jam berapa, Bu? Nah, kita belajarnya memang sudah ada diatur untuk masa transisi ini. Iya. Mulai belajar itu dari 0 tiba di sekolah 07.30 sampai nanti pukul 10 lewat 20. 10.20 ya. Iya. Nah, ada waktu istirahat ya? Ada jam istirahatnya, Ada jam jam istirahat. 9, pukul 09 sampai 09.20. Itu istirahatnya dipergunakan memang hanya untuk rileks di dalam kelas saja. Siswa tidak diizinkan untuk pergi ke kantin segala macam karena memang kondisi sekarang kantin itu tutup. Kantin Ya, tutup. tidak ada proses jual beli di situ. Iya, iya. Nah, tadi kan juga ada pengecekan suhu nih, Bu, dan kegiatan protokol kesehatan nih, Bu. Ini kalau jika ada siswa yang sakit nih datang ke sekolah gimana? Ya, jadi sesampai di gerbang, siswa masih ditunggu oleh orang tua. Lalu petugas tim Satgas mencek suhu siswa pakai termogan. Nah, jika suhunya lebih dari 37,3, maka kita langsung menyarankan siswa ini dibawa oleh orang tua kembali ke rumah dan disuruh dan sarankan untuk istirahat. Ini untuk proses belajar tatap muka ini kan masih uji coba. Ini berapa lama nih? Nah, kalau berdasarkan edaran dari Bapak Kepala Dinas, itu masa transisi ini selama 2 bulan. Nah, makanya untuk minggu pertama ini yang disuruh ke sekolah untuk tatap muka ini baru kelas 5 dan 6 saja. Nah, minggu kedua baru diatur. Minggu kedua itu mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, minggu ketiga baru itu full dari kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya belajar tatap muka, namun masih tetap dalam 50% per shift-nya itu. Ada perjanjian, Bu, dengan orang tua siswa, Bu, untuk memulai belajar tatap muka? Ada. Seperti apa, Bu? Ya, kami mengadakan rapat. Nah, jadi pada saat rapat itu kami sampaikan perihal kewajiban orang tua yang harus dilakukan orang tua untuk mempersiapkan anak untuk datang ke sekolah. Nah, setelah itu ada surat izin dan surat pernyataan orang tua yang mengizinkan siswa untuk diizinkan belajar tatap muka dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan rapat, sesuai untuk menjaga protokol kesehatan untuk jangan terjadi penyebaran COVID-19 ini.
menerapkan makna proklamasi versi kami sendiri. Nah, kata Rehan, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ada yang lain yang bisa menjelaskan apa kira-kira makna proklamasi bagi kamu? Pak, bagi saya proklamasi itu artinya begini. Nah, menurut kamu bagaimana? Kata Rehan, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oke, boleh. Sebab Indonesia bagus. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa menjelaskan tanpa kamu lihat dan baca buku sama sekali? Nah, karena tujuan pembelajaran kamu di bahasa Indonesia yang tadi, kamu hanya membaca judul saja. Terbentuknya sebuah negara, bagus sekali. Ada yang lain? Nah, kalau sekarang Bapak kasih sebuah bacaan, yang paling penting sekali adalah kita sampaikan kepada dunia luar bahwasanya Indonesia telah merdeka. Nah, kalau Bapak tuliskan seperti ini, ada sebuah buku. Kira-kira kalau ini judul buku, judul bacaan ya, bukan judul buku, kira-kira isinya apa? Tentang si kecil dengan buaya. Nah, coba jelaskan sedikit bagaimana sih? 3 tempat rebutan, tapi buayanya mengalahkan. Oke, bagus, mantap sekali. Nah, apakah Rahmat telah membaca buku sebelumnya? Walaupun hanya membaca judulnya saja, kita bisa menuliskan apa yang kita lihat. Nah, ada satu lagi bacaan. Bapak tuliskan satu lagi judul bacaannya.